Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Langkahku. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, apakah kamu masih bingung dengan Tritunggal? Mari kita bahas singkat, tapi mendalam, sampai kamu mengerti. Konsep Tritunggal adalah ajaran sentral dalam kekristenan. Seringkali menjadi sumber pertanyaan, bahkan polemik. Banyak yang menuduh ajaran Tritunggal baru muncul jauh setelah zaman para rasul. Padahal, jejaknya sudah ada sejak abad pertama, sejak Injil selesai ditulis. Lalu, kenapa masih banyak yang bingung? Menurut pengalaman saya, kebingungan ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman mendalam terhadap Alkitab. Bahkan di kalangan umat Kristen sendiri, saya pun dulu sempat mempertanyakan, menolak keilahian Yesus, dan meragukan Alkitab. Namun, rasa lapar dan haus akan kebenaran menuntun saya pada jawaban. Seperti yang tertulis, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oleh karena itu, di channel Langkahku, kita akan mengupas tuntas misteri Tritunggal ini. Bantu saya dengan subscribe, like, komen, dan share ya, agar saya semakin semangat membuat kajian mendalam seputar iman Kristen. Oke teman-teman, mulai sekarang, kencangkan ikat pinggang kalian karena bahasan akan lebih dalam. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Konsep Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat, adalah pengajaran langsung dari Yesus sendiri yang tercatat dalam Injil Matius 28 ayat ke-19. Di situ, Yesus berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tunggu, bukankah ajaran Yesus di ayat yang baru kita bahas tadi sepertinya bertentangan dengan Shema Israel? Nah, bagi yang mungkin belum tahu, Shema Israel ini adalah seruan iman yang paling sentral dan utama dalam ajaran Yudaisme atau Perjanjian Lama, dan sangat fundamental. Bunyi Shema Israel bisa kita temukan di Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 6 ayat 4, yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Dalam bahasa Ibraninya, jadi, intinya adalah, Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Dalam tiga pribadi, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukanlah berarti ada tiga Tuhan, melainkan memperkenalkan tiga pribadi dalam satu keesaan Tuhan yang kudus. Sering ada pertanyaan, tapi kan Esa itu artinya satu. Nah, ini menarik untuk kita bedah. Kata Esa dalam Alkitab terjemahan Indonesia berasal dari kata Ibrani, Ehad, yang dalam Alkitab bahasa Arab menjadi Ahad. Makna Ehad bukanlah satu tunggal atau absolut secara numerik. Kata ini lebih merujuk pada satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur. Untuk makna satu yang absolut atau tunggal, bahasa Ibrani menggunakan kata Yahid, yang dalam bahasa Arab menjadi Wahid. Jadi, sudah jelas ada perbedaan makna Esa dalam pemahaman Kristen dan Islam, bahkan dari akar bahasanya yang serumpun. Sebagai contoh, dalam Kejadian 1 ayat 9, tertulis air berkumpul pada satu ehad tempat. Dalam ayat ini menunjukkan kumpulan, gabungan air dalam satu tempat. Berbeda dengan Kejadian 22 ayat 2, di mana Ishak disebut sebagai anak yang tunggal Yahid. Dengan memahami makna ecet ini, kita bisa lebih mengerti ajaran Yesus tentang keesaan Tuhan dalam kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu mengapa konsep Tritunggal tidak dikenal dalam Perjanjian Lama atau ajaran Yahudi? Pertanyaan ini seringkali membuat kita bingung.
Jawabannya agar genaplah firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar. Padahal dalam Perjanjian Lama, banyak ayat yang secara tersirat menjelaskan Tritunggal. Mari kita ambil contoh dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1, ayat 1-3, di situ tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu disebutkan juga, dan roh Allah meliang-liang di atas permukaan air. Kemudian, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan baik-baik, di sini ada 3 unsur, Allah, roh Allah, dan firman Allah. Ini langsung terhubung dengan Injil Yohanes, pasal 1 ayat 1 yang menyatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ayat 14 menegaskan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak. Jadi, Allah Bapa, Roh Kudus dan firman yang menjadi anak, ketiganya sudah hadir sejak penciptaan. Jadi sudah jelas dari kitab Kejadian, sudah menyiratkan Tritunggal. Tapi ada pertanyaan kembali, mengapa firman Tuhan bisa menjadi manusia? Oke, kita lanjut ke Kejadian 1 ayat 26, tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata kita. Ini menunjukkan kejamakan dalam satu keilahian. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kita, manusia, diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi, jika Tuhan memilih untuk datang dalam wujud manusia, bukankah itu menjadi sangat masuk akal? Karena kita memang diciptakan sebagai cerminannya. Bahkan, di Kejadian pasal 3, kita membaca bagaimana Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah yang bergelenjelan di Taman Eden. Ini menguatkan keyakinan bahwa Tuhan mempunyai wujud seperti manusia sejak awal penciptaan. Inilah yang ditegaskan dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang telah ada sejak semula. Jadi, dari ayat-ayat Alkitab yang sudah saya sampaikan, sudah jelas dan terbuka bukan? Konsep Tritunggal sebenarnya sudah diajarkan secara tersirat sejak kitab Kejadian, kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Kemudian, konsep ini dibuka lebih jelas lagi oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti yang tertulis dalam keempat Injil. Saya akan coba tambahkan sebuah ilustrasi sederhana. Coba lihat saya. Ada berapa saya di sini? 1. Ya, yakin hanya 1. Begini, kalau suatu saat nanti saya meninggal, yang pergi ke surga itu siapa? Bukankah tubuh saya yang satu ini sudah mati dan terkubur di tanah? Atau mungkin sudah menjadi debu karena dikremasi? Jadi, saya ini sebenarnya 1 atau ada berapa? Coba renungkan sejenak. Dan bawalah ini dalam doamu. Mintalah agar Tuhan memberikan hikmat dan hati yang lembut, supaya kamu dapat mengerti setiap firman yang telah disampaikan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Tritunggal. Kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.